Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Selamat berjumpa kembali sama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Made juga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pembahasan tentang objek geometrik khusus pembahasan cermin lengkung, yaitu cermin, cembung, dan cekung. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan, yaitu rumus pada cermin lengkung. Perhatikan sebuah benda tingginya H berada sejauh S dari cermin cekung. Perhatikan arah sinar yang datang dari puncak benda. Nah, bayangan yang terbentuk itu perpotongan antara sinar dari puncak benda P, yaitu melalui vertex. Ingat, sudah datang sama dengan subpantul. Kemudian sinar melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, akan terbentuk bayangan yang tingginya H aksen. Nah, sekarang untuk membuatkan rumusnya, perhatikan segitiga OPC dan QCI. Nah, ingat sudut berseberangan sama besar. Jadi tangan alfa, ingat segitiga OPC, tangan alfa sama dengan H per S kurang R. Sedangkan untuk segitiga QCI dengan alfa sama dengan min H aksen per R min S aksen. Nah, dari keduanya itu akan diperoleh persamaan yang tengah kanan, yaitu H aksen per H sama dengan min R min S aksen per S min R. Lihat yang tengah kiri, perbesaran bayangan, yaitu tinggi bayangan per benda asli sama dengan min jarak bayangan per jarak benda. Nah, dari keduanya yang tengah ini, bila disubstitusi akan diperoleh persamaan yang kiri bawah, yaitu R min S aksen per S min R sama dengan S aksen per S. Nah, bila disederhanakan, diperoleh rumus yang sebelah kanan, yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per R. Nah, S inilah jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin, R jari-jari kelengkungan, yaitu 2 kali jarak fokus, sehingga jarak fokus F sama dengan R per 2. Jadi bila dek, ini nanti berlaku untuk cermin cekung dan cembung. Nanti ada aturan khusus untuk masing-masing cermin. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan cermin cembung dan cekung. Lihat sebelah kiri, kita lihat karakteristik masing-masing untuk cermin cembung dan cekung. Ingat, cermin cembung memiliki jarak fokus dan jari-jari kelengkungan bernilai negatif. Cermin cembung sifatnya adalah dipergen, memancarkan cahaya. Nah, dalam lukis bayangan itu digunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa dalam cermin cembung maupun cekung, tapi dalam lukis bayangan cukup menggunakan 2 sifat saja. Yang pertama, sinar senja utama seolah akan dipantulkan dari titik fokus. Sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumber utama. Yang ketiga, yaitu sinar melalui pusat kelengkungan cermin. Nomor 3, yaitu akan dipantulkan dari titik itu juga. Nah, jadi untuk cermin cembung, perhatikan ruang yang bawah, pembagian ruangan. Nah, ruang 1, 2, 3 itu berada di belakang cermin. Dengan ruang 4-nya berada di depan cermin. Nah, itulah sebabnya kenapa jarak fokus dan jarak kelengkungan bernegatif, karena pengukuran berlawanan arah dengan arah sinar pantul. Jadi, perlu diingat bahwa nomor ruang letak benda ditambah nomor ruang letak bayangan, lalu jumlahnya 5. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, cermin cekung memiliki jarak fokus dan jarak kelengkungan bernilai positif. Nah, sifat cermin cekung yaitu mengumpulkan cahaya atau konvergen. Nah, dalam lukis bayangan juga digunakan 3 sifat sinar istimewa. Tapi cukup 2 sifat saja sudah akan terbentuk pelukisan bayangan. Sama, sinar sejajar sumber utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumber utama. Sinar melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, ruang 1, 2, 3 itu untuk cermin
cekung berada di depan cermin, sedangkan ruang 4-nya berada di belakang cermin. Sama dengan seperti pada cermin cembung, nomor ruang letak benda tambah nomor ruang letak bayangan selalu jumlahnya 5. Dari kedua ini selalu berlaku, yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 2/R. Perbesarannya yaitu H aksen per H. Nah, ini biasanya dipakai harga mutlak. Jadi ingat adik-adik, untuk memudahkan, pakailah harga mutlak. Yaitu M sama dengan aksen per H, M sama dengan S aksen per S. Minusnya dihilangkan. Tapi ada aturan khusus. Yaitu, bila S aksen lebih besar S, berarti bayangannya diperbesar. Bila S aksen lebih kepada S, bayangan diperkecil. S aksen itu positif, berarti bayangannya nyata terbalik. Kalau S aksen itu negatif, berarti bayangannya maya tegak. Jadi begitu adik-adik. Mari kita lihat contoh soal berikut untuk memperkuat masalah tentang cermin cembung dan cekung. Selamat menyimak. Mari adik, kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang cermin cembung. Dari data yang ada diketahui H sama dengan 4 cm, S 35,5 cm. Karena cermin cembung, F-nya berarti min 12,2 cm. Ditanyakan S aksen berapa dan H aksen berapa. Jawab, ingat dari rumus yang ada, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ingat, cermin cembung jarak fokusnya negatif. Jadi 1 per min 12,2 cm sama dengan 1/35,5 ditambah 1/S aksen. Sederhanakan, jadi 1 dibagi 12,2, ketemunya min 0,0820. Jadi diambil 4 angka di belakang koma, demikian pula 1 dibagi 35,5, 0,0282, tambah 1/S aksen. Sederhanakan, jadilah dia min 0,110 cm per cm sama dengan 1/S aksen. Sehingga S aksennya adalah min 9,08 cm. Jadi S aksen bertanda minus. Itu berarti bayangannya adalah maya tegak. Ingat, perbesaran H aksen per H sama dengan S aksen per S. Sehingga H aksen sama dengan S aksen per S kali H. Sederhanakan, ketemulah dia aksennya adalah 1,02 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ingat, cermin cembung F dan R-nya negatif. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan pemahaman tentang cermin cekung. Itu diketahui tinggi sebuah benda 4 cm, sebuah benda jaraknya 8,3 dari cermin cekung, F-nya 15,2. Ditanyakan S aksen berapa, jarak bayangan, dan tinggi bayangannya yaitu H aksen. Jawab, ingat rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ingat, untuk cermin cekung, F-nya positif. Masukkan angkanya, diperolehlah 1/15,2 sama dengan 1/8,3 ditambah 1/S aksen. Sederhanakan, ketemu yang tengah 0,0658 per cm sama dengan 0,120 per cm ditambah 1/S aksen. Sederhanakan, angka sama angka digabung jadi min 0,0547 per cm sama dengan 1/S aksen. S aksen diperoleh yaitu min 18,3 cm. Itu artinya bahwa bayangannya maya tegak. Ingat, perbesaran bayangan H aksen per H sama dengan S aksen per H. Sehingga aksen sama dengan S aksen per S kali H. Diperoleh aksennya yaitu 8,8 cm. Jadi begitu adik, tidak harus sulit. Mari kita simak contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal yang lain. Tentukan jarak fokus dan perbesaran cermin lengkung yang menghasilkan bayangan di belakang cermin 16 cm ketika benda berjarak 28,5 dari cermin. Jenis cermin lengkung apa yang digunakan? Diketahui S-nya 28,5 cm, S aksennya min 16,0 cm. Ditanyakan F-nya berapa, M-nya berapa. Jawab, ingat, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Maksud angkanya? 1/F sama dengan 1/28,5 dikurangin 1/16,0 sama dengan 0,03509 dikurangi 0,0625.
ketemunya min 0,02741. F-nya sama dengan min 36,5 cm. Jadi F-nya negatif, itu berarti cerminnya adalah cermin cembung. Ingat perbatasan bayangan, M sama dengan S aksen per S sama dengan 16,0 per 28,5. Ketemunya 0,56. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat. Mari adik lanjutkan contoh soal yang lain. Ini Tuan Ilman memesan kaca spion untuk dipasang di mobilnya. Cermin tersebut mempunyai jarak fokus min 88,4 cm. Itu berarti adalah cermin cembung. Berapa jarak dan tinggi bayangan sebuah truk yang tingginya 4,59 jika terletak 12,6 meter dari cermin. Jadi dari data yang ada diketahui F-nya adalah min 88,4 cm sama dengan min 0,884 meter, hanya 4,59, S-nya 12,6 meter. Ditanyakan S aksen berapa, kemudian aksen berapa. Ingat jawab. Super F sama dengan super S tambah super S aksen, atau masukkan angkanya 1 per min 0,884 sama dengan super 12,6 ditambah super S aksen, atau super S aksen sama dengan min 1,13122 min 0,07937, hasilnya adalah minus 1,21059. S aksennya sama dengan min 82,60456 cm. Kemudian nomor B, tinggi bayangan aksen sama dengan H kali S aksen kali S, atau H kali M. Maksud angkanya? Jadi hasilnya ketemu 30,1 cm. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang cermin lengkung, baik cermin cekung dan cermin cembung. Jangan lupa mengerjakan soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya menulis materi berikutnya. Sampai jumpa pada cermin cekung masing-masing dan cermin cembung. Ingat, untuk cermin cembung F dan R-nya negatif, untuk cermin cekung F dan R-nya positif. Sampai jumpa.